Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Syadina Putra, NIM 2019 0710081. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan dari makalah individu yang sudah saya kerjakan yang berjudul Pengembangan Dakwah Virtual Selama Pandemi COVID-19 ini. Yang kita ketahui di tahun 2019 akhir hingga tahun 2020 juga berakhir dan kita memasuki tahun 2021, kita tahu dan kita paham betul bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada dan semakin meningkat untuk yang terkena penyakit ini, terkena virus ini. Maka dari itu kita perlu beberapa strategi untuk mengembangkan dakwah yang mana biasa kita lakukan dengan secara tatap muka. Maka di pandemi COVID-19 seperti ini kita harus melakukan dakwah itu seperti online atau melalui beberapa aplikasi meeting sehingga kegiatan dakwah akan tetap bisa kita lakukan. Nah, saat ini strategi dakwah itu harus mampu berkolaborasi dengan media sebagai wadah untuk strategi dakwah yang dilakukan gitu. Nah, dari zaman Rasulullah kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan gitu. Saat ini dunia dalam bersosial itu mengalami perubahan yang cukup besar sekitar 92% karena seperti yang kita ketahui kita kedatangan tamu yang tidak nampak secara kasat mata gitu ya. Kita kedatang yang membuat situasi ini cukup mencekam dengan adanya virus yang tidak yang dengan adanya virus yang mematikan ini gitu. Bahkan Badan Kesehatan WHO itu menetapkan virus ini sangat berbahaya sehingga memberikan dampak sosial yang begitu besar kepada masyarakat akibat wabah COVID-19 ini. Nah, virus ini itu sangat berdampak pada kegiatan aktivitas keseharian sehingga dialihkan ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, kegiatan dakwah juga di masa seperti ini itu dengan adanya wabah COVID-19 ini bukan lagi untuk menakut-nakuti atau membahas tentang azab atau laknat gitu, tetapi strategi dakwah ini bagaimana caranya mengajak, menasehati, menyadarkan kepada masyarakat bahwa wabah ini adalah ujian dan cobaan dari Allah. Mungkin dengan adanya wabah ini bisa menyadarkan kita tentang kesalahan hidup atau dosa kita, maka musibah ini harus bisa kita hadapi. Dakwah juga sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam yang menyeluruh. Setidaknya umat Islam yang dimaksud adalah yang termasuk ke dalam kategori mu'alaf individu yang sudah bisa dikenai beban tanggung jawab dan memayis individu yang telah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta antara baik dan buruk. Begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu mengubah sejumlah kegiatan dan praktek dalam berdakwah. Islam memiliki dua tantangan dakwah sekaligus. Yang pertama adalah tantangan keilmuan dakwah dan yang kedua itu adalah problem atau tantangan praktis dalam melakukan berdakwah. Lalu media jika bila dijadikan wacana pemikiran untuk pengembangan dakwah, tentu saja memiliki arti yang sangat urgent untuk diaktualisasikan sebagai sarana dakwah gitu. Itu sebabnya karena para dai dan pendakwah lainnya itu hampir semua memiliki perangkat teknologi yang canggih melalui komputer, laptop atau smartphone yang setiap saat itu bisa mereka bawa kemanapun mereka pergi. Teknologi informasi itu selain bisa digunakan sebagai media dakwah melalui sosial media, juga bisa digunakan sebagai sarana internet yang dengan itu seseorang itu bisa bertukar informasi dan berkomunikasi dalam menyampaikan dakwah itu. Diperkirakan sejak munculnya COVID-19 di Indonesia ini bulan Maret 2020 itu diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta yang disetujui tanggal 7 April 2020 itu, praktek semua kegiatan sosial itu dibatasi, termasuk kegiatan keagamaan di masjid. Dengan itu banyak yang ditutup secara sementara. Nah, kegiatan-kegiatan kerohanian yang dirutin dilaksanakan juga berhenti sementara. Lalu penelitian sebelumnya itu telah dilakukan dengan tema
E-dakwah Masjid Agung berbasis web ini menghasilkan sebuah website profile dan sebagai sarana dakwah secara online atau secara virtual. Media dakwah ini bisa kita akses menggunakan beraneka perangkat mobile dan responsif terhadap sebagai ukuran layar pada perangkat mobile yang digunakan, sehingga bisa dilihat tampilan bahwa e-dakwah itu dapat menyesuaikan ukuran pada layar masing-masing perangkat gitu. Nah, website ini bisa digunakan oleh pengurus masjid untuk menyebarkan informasi secara online. Selain itu, website ini sebagai sarana media dakwah secara online. Nah, di halaman pertama itu terdapat menu-menu seperti sejarah, profil, dan informasi umum sekitar Masjid Agung tersebut. Perkembangan e-dakwah ini diterapkan di Masjid Agung Kudus menjadi salah satu media dakwah yang dapat diakses oleh semua orang yang menggunakannya, sekaligus menjadi media promosi dari Kudus dan sekitarnya. Penelitian lainnya telah dilakukan dalam paper yang membuat model aplikasi e-dakwah dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem perangkat lunak model waterfall. Dakwah jika memanfaatkan teknologi informasi sangat efisiensi dan efektif dalam menyampaikan pesan dakwah dari pimpinan pusat ke anggota atau antara anggotanya. Nah, e-dakwah juga bisa menjangkau orang yang orang yang tepat dengan lebih cepat gitu dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu dengan cara dakwah secara langsung. Nah, studi ini itu mendorong lembaga Muhammadiyah untuk mengembangkan berbagai strategi dan media dakwah yang efisien untuk meningkatkan metode dakwah dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Pada akhirnya, penelitian ini tuh berupaya memberikan alternatif dakwah yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengoptimalkan fungsi dakwah di organisasi Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah di perubahan sosial ini di masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih strategi yang harus kita lakukan untuk tetap bisa berdakwah di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana semua kegiatan aktivitas sosial itu dialihkan di rumah masing-masing, pekerjaan juga dialihkan di rumah masing-masing yang kita ketahui dengan WFH atau work from home gitu. Jadi semua dialihkan di rumah gitu. Nah, perubahan sosial dan agama merupakan dua aspek yang sangat penting pada peranannya masing-masing terhadap umat manusia yang di permukaan bumi. Walaupun bagaimana juga perubahan sosial dan agama ini merupakan salah satu hal yang berbeda, tetapi ada satu sisi yang berkesinambungan yang dapat memengaruhi satu sama lain. Terlepas dari itu, agama yang ada di dunia ini seolah-olah tidak dipandang atau tidak populer lagi karena sudah dianggap menjadi kebiasaan ataupun rutinitas dari masyarakat dalam hal mempercayai atau tidaknya agama yang mereka yakini. Nah, kata-kata ini muncul karena agama lebih banyak membicarakan tentang adanya kematian di suatu saat setelah hidup. Tidak terlepas dari kita akan membawa kepada kesadaran untuk memeluk salah satu agama yang tidak terlalu membawa kepada hal ritual dan kematian. Banyak dari pakar yang memberikan tahu bulet cak. Banyak dari pakar yang memberikan definisi mengenai strategi dakwah. Jadi bisa kita pahami bahwa pengertian strategi dakwah itu upaya atau proses usaha atau effort yang menentukan cara untuk bisa menghadapi sarana atau sasaran dalam situasi dan kondisi tertentu untuk bisa mencapai tujuan dan target dakwah itu sendiri. Awal mula strategi dakwah diketahui adanya konflik atau peperangan sebagai upaya mengalahkan musuh. Namun seiring berjalannya waktu dan dari waktu ke waktu, strategi dakwah berkembang dalam kehidupan termasuk juga sosial, ekonomi, lalu agama. Nah, strategi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyiarakan agama untuk tujuan yang ingin dicapai. Di masa pandemi COVID-19, strategi dakwah tidak lagi menggunakan sarana lewat kegiatan ekonomi, sosial, dan agama, namun strategi dakwah ini saat ini harus mampu ikut dengan perkembangan zaman sehingga dakwah ini tidak mudah berhenti begitu saja. Kita bisa mengutamakan strategi dalam perkembangan zaman seperti ini adalah mampu berkolaborasi dengan seperti media yang saat ini seolah-olah menjadi
alat paling diperlukan dan sangat penting dalam membantu proses aktivitas manusia di masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ini bisa kita jadikan sebagai strategi dakwah. Menciptakan sebuah aplikasi, apakah itu tentang perjalanan Nabi atau seiring kita sebut aplikasi Al-Barazanji yang bisa digunakan masyarakat apabila lupa membawa bukunya, ataukah orang-orang yang mampu menciptakan sebuah aplikasi Al-Quran yang sudah diteliti oleh para pakar pengkaji Al-Quran. Handphone sudah menjadi teman sehari-hari untuk mendapatkan informasi dari luar sana. Bahkan fokus manusia teralihkan oleh handphone sehingga ia tidak fokus oleh lingkungannya akibat terlalu serius memerhatikan layar handphonenya gitu. Lalu strategi dakwah yang diberlakukan dengan keadaan kondisi dan situasi seperti ini, ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun menayangkan sebuah video ceramah yang diikuti dengan proses tanya jawab, sehingga yang menjadi kendala atau masalah hidup kita bisa kita tanyakan lewat mubalik walaupun hanya lewat perantara media. Lalu apa perubahan sosial di masyarakat yang terjadi? Nah, perubahan sosial masyarakat yang terjadi itu, Indonesia memiliki banyak penduduk muslim di dunia dan juga disebut dengan negara maritim. Suku, ras, budaya, dan agama bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, sehingga dunia lain melihatnya heran dan menyimak kehidupan yang biasa-biasa saja. Karena mereka dianggap bahwa kita adanya perbedaan, maka tentu perbedaan itu bisa saja rawan dengan aksi, apakah itu kerusuhan, bentrok, lalu ataupun peperangan yang terjadi. Ada seorang pakar yang berbicara bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya struktur-struktur sosial yang berupa perilaku atau pola tindakan dan juga interaksi sosial. Jika kita amati di sekeliling kita, perubahan sosial adalah perubahan atau proses yang terjadi perbedaan atau keyakinan antara suatu keadaan tertentu atau kondisi tertentu dalam jangka waktu atau durasi yang mungkin berbeda, yang mana secara logikanya bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial itu meliputi waktu yang berbeda, adanya perbedaan keyakinan dan akidah gitu, adanya suatu keadilan sosial yang sama. Lalu perubahan-perubahan sosial masyarakat dapat terjadi karena adanya bentuk perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Dalam sebuah bentuk lembaga masyarakat yang kemudian seiring berjalannya waktu, maka akan terjadi sistem sosial di dalamnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola tingkah laku dalam kelompok-kelompok di masyarakat. Kalau kita lihat kehidupan saat ini, tentu strategi dakwah adalah selalu mengajak umat terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena situasi saat ini adalah kehendak darinya. Nah, seorang dai atau pendakwah itu tidak perlu menakuti atau memunculkan opini-opini yang bisa menggiring masyarakat takut, resah, dan gelisah. Seorang pendakwah tidak perlu memandang atau memberikan pemahaman bahwa inilah azab dari Allah. Tapi kita yakin dan percaya bahwa ini adalah ujian dan cobaan dari Allah, atau dialah yang memang menguji kesabaran dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika kita bahas wabah COVID-19 ini, yang kita sebut dengan virus corona ini, virus corona atau sering kita sebut dengan COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan SARS-CoV-2 yang diduga awal kemunculannya itu pertama berada di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan ditemukan pada bulan Desember 2019. Tentu virus ini mengguncang dunia dan berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia, karena kurang lebih dari 200 negara yang terjangkit dengan COVID-19 ini, dan juga termasuk Indonesia, negara kita sendiri. Lalu banyak sekali cara dari seluruh dunia, dari berbagai negara, untuk memutus mata rantai virus ini, penyakit ini, karena virus ini tuh tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Gejala umum yang bisa diketahui menurut para ahli saat ini ketika seseorang terpapar virus corona ini adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, sampai dengan sesak nafas. Dan sekarang banyak sekali bermunculan gejala-gejala baru yang bisa dibilang ini adalah salah satu gejala dari virus COVID-19 ini gitu. Antaranya lain ada
hilangnya penciuman, lalu bisa dibilang terlalu sering buang air besar, itu merupakan salah satu gejala-gejala baru gitu. Nah, virus ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai virus yang sangat berbahaya yang mampu menyebar di berbagai negara, bahkan setengah dunia. Banyak kasus kematian, sampai sekarang ini belum ada titik terangnya alternatif apa atau obat apa yang efektif untuk menyembuhkan virus COVID-19. Segala aktivitas yang berjumlah lebih dari 2 orang di sekolah maupun di tempat kerja sekarang sudah dibatasi. Lalu ada beberapa tujuan yang harus dicapai, itu melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat di era global saat ini, dan semakin jauhnya perkembangan zaman membuat dakwah harus mengikuti arus saat ini, harus bisa beradaptasi dengan zaman yang seperti ini. Tentu kita sudah tahu dakwah saat ini itu bisa dilakukan melalui radio, televisi, atau membuat penyiaran di televisi. Yang menjadi tujuan utamanya yakni apa strategi dakwah di masa pandemi COVID-19 yang tentu harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan adanya sistem jaga jarak atau PSBB dan new normal, belum lagi dengan pekerjaan kita di luar sana yang saat harus dialihkan di rumah masing-masing atau work from home. Meninjau perubahan perilaku masyarakat Indonesia yang terkena dampak COVID-19, dan banyak juga kegiatan dakwah yang dibatalkan karena adanya imbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, menjaga jarak atau social distancing, physical distancing, yang belum lagi adanya kampanye work from home. Sebagai contoh kecil dari wabah ini adalah banyaknya dakwah yang terpaksa harus dibatalkan seperti tablik akbar yang memang sudah direncanakan, sudah disusun sedemikian rupa untuk diadakan gitu oleh para panitia, sehingga akibatnya adanya pihak yang rugi seperti pedagang makanan atau minuman yang ada di lokasi maupun yang sudah mempersiapkan dagangannya. Melihat strategi dakwah yang bukan hanya melalui radio, televisi, dan melalui penyiaran, tetapi masyarakat di masa pandemi ini hanya bisa berdiam diri, tentu akan mencoba mencari hiburan di rumah masing-masing. Tentu banyak sekali cara yang efektif untuk dilakukan seorang pendakwah adalah membuat animasi Islami yang bisa disuguhkan kepada anak-anak, ataupun membuat film yang ada sangkut pautnya dengan ajaran agama Islam, baik dari sisi akhlak, sikap, ataupun sejarah Islam. Nah, yang kedua, strategi dakwah virtual pada masa COVID-19, para aktivis harus bisa menghadapi tantangan besar berdakwah ketika dunia dilanda wabah gitu. Wabah COVID-19 yang melanda di Indonesia itu berdampak pada semua lini, semua pihak, pada ekonomi, budaya, pendidikan, dan dakwah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh aktivitas dakwah, diantaranya ditutupnya masjid dan musola, dilarang berkerumunan dan tatap muka. Meskipun dunia ini sedang dilanda wabah COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi, budaya, dan pendidikan, namun dengan ini aktivitas dakwah harus tetap berlangsung meskipun tidak sekencang pada saat tidak ada wabah COVID-19 ini. Akan tetapi para pendakwah, ulama, dan dai tidak kehilangan akal untuk tetap menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah. Hal itu dapat diaksikan di media sosial dengan inovasi dan kreativitas yang menarik, sehingga umat Islam masih mendapat kajian dakwah meskipun tidak secara langsung. Di antara inovasi dan kreativitas selama pandemi, di mana orang dibatasi beraktivitas, aktivis dakwah ini memanfaatkan situasi ini dengan membuat program-program dakwah yang beragam, dengan mengadakan dakwah virtual secara online di saat adanya Ramadan dan sebelum Ramadan kemarin. Kegiatan ini menjamur di sosial media. Berbagai dai dan ulama dan lembaga lainnya melakukan aktivitas dakwah tanya jawab dengan pemirsa. Seorang dai tampil ceramah baik live maupun rekaman dengan kajian yang beragam. Ketika masyarakat atau yang kita sebut dengan netizen ini membuka sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok atau Instagram atau sosial media lainnya, itu akan bermunculan ceramah pendek. Nah, strategi dakwah pasca COVID ini apa yang bisa kita lakukan? Tidak
hanya kita memikirkan strategi dakwah pada saat COVID, setidaknya kita bisa memikirkan pasca COVID-nya itu harus bagaimana gitu. Ya, walaupun kita belum tahu juga kapan pandemi ini akan berakhir dan hilang dari negara kita. Kedepannya, tantangan dakwah ini akan menjadi sangat berat dengan tantangan yang bertubi-tubi dari berbagai lini. Maka pengurus masjid dan aktivis dakwah harus pintar mencari solusi dan lebih kreatif juga, inovatif untuk bisa menarik umat untuk datang ke masjid. Ada beberapa strategi dakwah yang bisa diterapkan pasca COVID-19 berikut. Pengurus masjid melengkapi sarana dan prasarana dan ketiga masjid dan musola yang seperti tempat berwudu dan toilet yang representatif dengan tujuan agar jamaah nyaman dan tenang untuk datang ke masjid. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah membenahi tikar masjid dengan cara meremajakan tikar dan menyemprotkan disinfektan supaya bisa membunuh kuman dan virus meremajakan tikar yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Untuk keamanan, sebaiknya kedepannya menyediakan petugas security itu yang akan menjaga keamanan itu serta ketertiban. Telah berlangsung pengecekan suhu dan memastikan jamaah untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area masjid, menghindari pencurian kendaraan dan barang-barang mereka. Itu merupakan dari tugas security. Wirid atau kajian harus dikelola dengan baik dan sempurna juga ditata dengan rapi. Materi pengajian harus sistematis dan terprogram dengan baik. Pengurus masjid harus bisa membaca materi apa yang sangat urgent zaman sekarang dan sesuai dengan porsi masyarakat sehingga bisa diterima dan dicerna dengan baik oleh audiens dan masyarakat. Lalu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak terjadi perubahan yang lumayan cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa dilihat dari berubahnya kegiatan yang dilakukan secara klasik menjadi kegiatan yang serba mengendalikan teknologi, baik berupa media sosial maupun media online lainnya yang berbasis virtual. Transformasi dakwah di masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh para dai. Transformasi ini dilakukan secara struktural, beberapa top down maupun secara kultural yang bergerak dari bottom up. Oleh sebab itu, dengan adanya strategi dakwah ini bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Transformasi dakwah bisa di masa pandemi COVID-19 ini sekarang banyak platform media sosial dan media online lainnya yang berbasis virtual yang tersedia menjadi salah satu cara alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Tindakan ini dianggap salah satu cara yang sangat efektif karena mudah diakses dan mudah dijangkau. Selama pandemi COVID-19, dakwah ialah salah satu cara untuk melakukan perubahan sosial baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat juga sangat membutuhkan bimbingan secara spiritual karena sebelumnya banyak beraktivitas yang cukup menguras banyak tenaga dan pikiran sehingga terjadi krisis spiritual. Oleh sebab itu, transformasi dakwah di masa pandemi COVID-19 sekarang ini yang awalnya hanya semula dilakukan secara klasik, sekarang mulai berubah menjadi serba berbasis media online dan virtual. Masa pandemi ini memang tidak bisa menghambat kegiatan. Masa pandemi ini maksudnya memang bisa menghambat kegiatan ibadah juga gitu, membuat ritual-ritual keagamaan menjadi berpengaruh seperti kegiatan haji dan umroh. Di masa pandemi ini menjadikan dan memaksa manusia selalu berpikir kreatif. Dengan media sosial dan media online yang berbasis virtual dapat membuat masyarakat lebih mudah dalam memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk mendatangi suatu majelis. Akan tetapi cukup dengan mengaktifkan media online berbasis virtual, maka kajian keislaman dapat diakses dan dapat mudah diikuti dan juga lebih efektif. Lalu fungsi media sosial dalam dakwah itu apa sih gitu? Nah, media sosial yang biasa
yang kita singkat dengan medsos ini sudah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar. Keberadaannya ini nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara virtual. Media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial merupakan wadah online maksudnya, wadah online yang mana para pengguna itu melalui aplikasi berbasis internet berpartisipasi dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang ditopang oleh teknologi multimedia yang semakin canggih. Jika dilihat dari sisi lain, media sosial ini memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi banyak orang. Dengan adanya media sosial, bisa kita katakan penyebaran informasi akan semakin cepat. Lalu ada beberapa kelebihan media sosial lainnya jika dibandingkan dengan media konvensional. Media sosial sangat mudah digunakan atau user friendly. Bahkan pengguna tanpa basis pengetahuan teknologi informasi pun dapat menggunakannya gitu. Sedangkan media konvensional ini hanya melakukan komunikasi satu arah. Media sosial memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi serta membangun hubungan timbal balik secara langsung dengan mereka. Peluang yang besar diberikan kepada pengguna media sosial ini untuk mendesain konten sesuai dengan target dan keinginan ke lebih banyak pengguna. Media sosial untuk dalam sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respons balik serta reaksi yang muncul. Sedangkan para media-media konvensional masih membutuhkan waktu yang lama. Lalu muncul dampak negatif dari penggunaan media sosial, yaitu berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung, menyebabkan kecanduan serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Pengguna media sosial banyak menghabiskan waktu luangnya sehingga menelantarkan pekerjaan yang lebih penting karena bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk bekerja. Nah, kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan tadi dari makalah individu tentang pengembangan dakwah di masa pandemi COVID-19 secara virtual ini, dalam kondisi seperti ini, strategi dakwah bukan lagi berjalan dari rumah ke rumah atau mengetok dan mengajak berbuat kebaikan, tetapi strategi dakwah saat ini harus mampu berkolaborasi dengan media ataupun dengan lingkungan sekitar. Seorang pendakwah harus bisa membawa situasi dengan diiringi dakwah secara baik. Sepertinya apa? Situasi saat ini adalah kesempatan para mubalik untuk mengajak ataupun memberikan nasihat kepada masyarakat bahwa Allah sedang menguji kita dan terus memohon ampunan kepadanya, dan kita adalah hamba Allah yang tidak berdaya. Jika musibah seperti ini belum mampu membuat kita sadar atau akan musibah ini gitu, ternyata pandemi ini membuat perubahan pola kehidupan layaknya efek domino maksudnya, termasuk pola berdakwah yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan berjamaah mengalami perubahan yang mencolok. Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang melarang aktivitas yang berpotensi mengumpulkan massa karena dapat menimbulkan resiko penyebaran virus. Pada kenyataannya, dakwah tidak hanya bisa dilakukan di masjid, majelis atau komunitas secara tradisional maupun tatap muka. Dakwah juga bisa kita lakukan di mana saja dan kapanpun. Pandemi COVID-19 ini mendorong urgensi pendakwah untuk segera mengambil langkah start memasuki era digital serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Hal ini tentunya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pendakwah atau dai yang baru memulai melakukan syiar agama secara virtual.
Dampak pandemi ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, telah berdampak kepada cara dalam melakukan dakwah. Para penyuluh agama banyak yang menggunakan sosial media sebagai sarana untuk berdakwah secara virtual. Dengan hadirnya virus COVID-19 ini, maka turut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Transformasi dakwah dengan melalui media online dan teknologi lainnya yang dianggap cukup efektif dalam menyebarkan pesan-pesan agama dan menjadi suatu kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam yang sebelumnya terjadi distorsi secara spiritual. Oleh sebab itu, dengan transformasi dakwah ini menjadi salah satu cara alternatif baik menyampaikan maupun dalam mendapatkan pesan-pesan agama. Kegiatan berdakwah tidak hanya bentuk ceramah dan tulisan, namun juga melakukan riset dakwah guna mengetahui strategi dakwah yang up to date. Kemudian, kurikulum institusi-institusi itu agama yang ada di Indonesia itu juga harus match atau berkesinambungan itu dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Mahasiswa juga harus menguasai teknologi informasi serta memiliki networking atau relasi kerja sama yang baik dengan berbagai lembaga guna mempermudah dalam berdakwah. Begitu penyampaian saya mengenai makalah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.